Tivine Dewi. Oke, jempol oke. Salah satu kebahagiaan peternak cupang adalah jika proses breedingnya berhasil. Diawali dari perjodohan cupang, kemudian bertelur, menetas, dan lahirlah bayi-bayi cupang atau yang biasa disebut buraya. Kebahagiaan itu pula yang belum lama ini dirasakan oleh peternak cupang Semarang, Mawardi Iska. Pria ramah yang mendapat julukan Tuan Takurnya Cupang Semarang ini baru saja menyambut kelahiran setidaknya ratusan buraya di kolam cupangnya. Bagaimana tata kelola buraya? Resiko apa saja yang mungkin terjadi? Selengkapnya dalam liputan khas Tivine Dewi. Siang itu ketika datang memenuhi undangan Iska, Tivine Dewi langsung dipameri buraya yang baru saja menetas. Masih lembut banget, ukuran sekira 2 hingga 3 mm. Selanjutnya, Iska berbagi tips bagaimana memindah ratusan buraya itu dari ember penetasan ke wadah styrofoam untuk pembesaran. Tentu saja sebelum dipindah lagi ke kolam yang lebih luas pada saatnya nanti. Buraya umur 1 hari dipindah ke tempat yang lebih besar. Perlu diperhatikan ketinggian air dan masa air itu sudah berumur 1 hari, setidaknya sudah diendapkan 1 hari sebelum kita menuangkan anakan yang sangat rentan ini. Banyak teman-teman yang pemula itu kadang setelah dituang ke tempat gede kok malah pada hilang semua mas ya. Yaitu karena satu, ternyata air itu mengandung jamur yang kita sendiri tidak melihat jamur itu. Makanya perlu diantisipasi, diberi ketapang, terus air itu diendapkan 1 hari sebelumnya. Jadi seperti ini. Ketinggian air perlu diperhatikan karena sangat fatal. Pelan-pelan saja. Kelihatan toh itu anak ini. Nah, apabila buraya banyak, jangan dipaksa untuk ditempatkan satu tempat. Bisa satu ember itu bisa jadi 2 atau 3 tempat, tidak apa-apa. Karena satu ember kecil ini bisa muat sampai ya 500 ekor sampai 600 ekor. Harapannya ya hidup semua. Ya dikasih sedikit-sedikit aja, sedikit-sedikit pun jumlahnya cukup ratusan ini. Memang kita tidak tahu angka pastinya, tapi setidaknya harapannya kan ya 300 ekor jadi. Meskipun kelihatannya sedikit, tapi coba jenengan hitung tuh pasti banyak itu. Pelan-pelan. Ini airnya kan sudah dari kemarin sudah disiapkan. Jangan lupa dikasih ketapang. Ketapang itu pH-nya sangat bagus buat budaya. Loh, kenapa tidak dikasih kolam mas? Ya lebih bagus kasih kolam, tapi saat ini tempatku masih dikrusoi sama kodok buat bertelur kodok. Kelihatan. Ini induan HMPK Red Cooper. Iska menyoroti beberapa cara peternak yang mencampur buraya dengan indukan dalam jangka waktu 2 pekan bahkan hingga 1 bulan. Menurutnya, cara ini sangat rawan karena walau bagaimanapun, cupang memiliki sifat kanibal. Dapat teman-teman ada yang juga mempraktekkan anakan cupang itu dicampur sama induannya sampai umur 2 minggu bahkan sampai 1 bulan. Tetapi dalam prakteknya sangat rawan karena pada dasarnya ikan gede itu pasti makan ikan kecil. Apalagi itu yang bikin rawan tuh. Yang rawan itu karena yaitu tadi memang cupang itu kan tetap kanibal.
makan yang binatang yang lebih kecil, apalagi anakan. Kalau saya sendiri, selama anaknya sudah bisa belajar berenang, sudah renang sendiri, sudah cari makan sendiri, lekas-lekaslah dipindah ke tempat yang lebih gede. Hindari dicampur dengan ikan, entah itu indukannya, entah itu ikan gede, jangan dicampur karena itu sangat tidak, ya rawan lah, bagi saya rawan, karena itu tadi kalau bisa ya seusia, kumpulan seusia. Budaya semua itu. Harus budaya, kumpulannya budaya, umurnya ya selisih 1-2 hari tidak masalah, tapi kalau selisihnya terlalu jauh pasti nanti saling memangsa, apalagi sampai telat makan, mereka pasti saling memangsa, terutama yang besar memakan yang kecil. Dan apabila untuk menghindari jentik nyamuk misalkan, itu fungsinya indukan kadang untuk menghambat laju pertumbuhan jentik nyamuk kan. Kadang anakan buraya itu kan kadang tidak sengaja kok ada nyamuknya, ada jentik nyamuknya, ya itu antisipasinya gimana ya. Antisipasinya ya itu tadi, memang oke lah kita masukkan indukan yang lebih besar, entah itu bapaknya atau ibunya atau siapa saja lah, indukan apa, yang penting ukurannya lebih gede, tapi diperhatikan jangan sampai lebih dari 5-10 menit. Tugasnya ikan itu masuk ke tempat buraya kecil-kecil itu untuk menghabisi jentik nyamuk, bukan untuk memakan buraya yang kecil tadi. Jadi kita perhatikan, pasti yang dikejar jentik nyamuknya, bukan burayanya, karena jentik nyamuk itu bagi ikan yang lebih gede itu lebih menarik, dia kroket-kroket, larinya kenceng, otomatis dia menarik perhatian, pasti dimakan. Untuk mengantisipasinya paling sederhana seperti itu. Lah nanti apa nggak makani buraya yang lebih kecil, lebih baik kita berkorban 1 ekor 2 ekor dimakan indukan yang lebih besar daripada dimakan sama kutu awal jentik nyamuk tadi itu. Karena banyak peternak-peternak atau teman-teman yang pemula itu, Pak, anakanku pada habis kok, lah nopo burang ngerti soalnya ono jentik nyamuk ya, karena jentik nyamuk itu memakan buraya, fatal. Jentik nyamuk itu sangat fatal bagi buraya yang lebih kecil, pasti, karena jentik nyamuk itu juga makan, dia butuh makan. No. Oke. Ini oke. Ya. Oke. Oke. Kalau yang gede seperti ini sangat berbahaya untuk buraya, karena ini malah mangani anakan cupang. Jadi salah kita ngasih makan, fatal akibatnya. Kenapa buraya pada habis? Ada jentik nyamuknya, oh, iya betul habis. Ini soalnya ya butuh makan. Sebagai peternak cupang level kolam, Iskak termasuk telaten, konsisten, dan sukses. Tak hanya melayani penjualan skala partai, namun Iskak juga tetap bungah jika ada yang membeli dagangannya hanya dengan duit ribuan. Misal beli kutir, cadar, atau jentik Rp3.000. Intinya, beli jutaan atau ribuan, semua dilayani sama baiknya. Gak heran jika ada aja yang datang silih berganti di kolam sorwit alias ngisorwit atau bawah pohonnya di kawasan Genuk Kerajaan Wilis, Kota Atlas. Dari Semarang, Jiwo TV Nidewe melaporkan. TV Nidewe. Oke, jempol oke.